Production and Collaboration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Prawitno, SIP MSI, dosen tetap pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Izin Bapak Ibu semua, video ini dibuat dalam rangka kegiatan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pembelajaran. Dan melalui video ini juga, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran mata kuliah kebijakan pertanahan serta menampilkan simulasi proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, kebijakan, dan penyelenggaraan pertanahan di Indonesia, mulai dari landasan filosofis, yuridis, dan administratif, hingga implementasi kebijakan pertanahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk menganalisis dan berbagai persoalan pertanahan, serta merumuskan alternatif dalam penyelesaiannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada CPL 6, yaitu mahasiswa menganalisis fenomena kebijakan pertanahan, serta CPL 7, yaitu mahasiswa mengembangkan solusi terhadap berbagai konflik pertanahan di Indonesia. Lalu, berikutnya adalah dalam penyelenggaraan pembelajaran, mata kuliah ini didukung oleh berbagai referensi yang berkaitan dengan kebijakan publik, kebijakan pertanahan, hukum agraria, administrasi pertanahan, serta berbagai kajian keagrarian sebagai dasar penguatan materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning dengan mematukan metode collaborative learning, case study, project-based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, menganalisis kasus secara nyata, dan menghasilkan solusi-solusi dari berbagai persoalan kebijakan. Dan lalu pada video ini, saya akan menampilkan simulasi pembelajaran yang dilaksanakan pada pekan ke-11 dengan topik problem dasar dan konflik pertanahan sebagai contoh pembelajaran aktif yang berorientasi pada proses pencapaian dan pembelajaran mata kuliah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pekan yang akan membahas tentang sengketa dan konflik pertanahan. Setelah beberapa pekan yang lalu, teman-teman sudah diberikan penguatan-penguatan tentang konsep dasar pertanahan, catur tertib pertanahan, sampai berkaitan dengan fungsi-fungsi pertanahan secara konsep ekologi. Nah, di pekan ini menjadi pekan yang menarik karena kita akan membandingkan antara teori dengan realita, khususnya spesifik problem-problem yang terjadi berkaitan dengan konflik-konflik pertanahan yang di Indonesia. Sebelum saya terlalu jauh, adik-adik semua, alangkah baiknya sebelum kelas kita dimulai, mari kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, perhatikan layar yang saya sampaikan adik-adik semua. Dari problem ini sebenarnya kita sudah melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pertanahan. Karena sekali lagi saya tekankan pada kajian ini adalah kita sudah tahu bahwa berkaitan dengan tanah di Indonesia itu sangat sensitif sekali. Karena di dalamnya bukan cuma tempat kita tinggal, tetapi ada nilai ekonomi di dalamnya. Sehingga wajar banyak orang mencari tanah di Indonesia. Dan kejadian-kejadian inilah yang paling sering terjadi konflik. Misalnya berita yang terbaru yang saya sampaikan. Ombudsman Sulsel sepanjang 2025 dia katakan bahwa yang paling banyak melapor adalah mengenai tentang sengketa tanah. Ya, ini memang ngeri apalagi di kota Makassar. Makassar ini kan termasuk titik sentral yang harga tanah itu sangat tinggi. Belum lagi kalau masalah administrasinya tidak baik, sehingga wajar sering terjadi konflik pertanahan. Bukan antar lembaga, tetapi justru terjadi antar person dengan person, saudara dengan saudara. Itu adik-adik semua. Nah, ini yang paling viral kemarin adalah ketika di media kan, Pak Yusuf Kalla marah ketika ada salah satu perusahaan yang menerobos tanahnya di mana lagi? Di CPI ya,
Wajar kalau marah. Bayangkan, sekelas mantan wakil presiden saja itu sampai marah. Kenapa ada tiba-tiba yang mau klaim tanahnya? Sekali lagi, ini bagian dari konflik sudah kategori yang besar. Nah, belum lagi adik-adik semua, apa yang terjadi di Jember, yaitu di Jember di Jawa sana, itu yang lebih parah adalah mereka berkonflik tanah pemakaman. Ya, itu lebih ngeri lagi. Tanah pemakaman, orang sudah siap dikubur, seorang saling mengklaim, ini tanahnya siapa? Nah, itu teman-teman semua, adik-adik semua kan, bagaimana tanah itu menjadi hal yang sekali lagi sensitif dan harus dijaga kehati-hatiannya. Karena apalagi di era sekarang ini. Kalau di era dulu kan, kalau zaman nenek moyang kita, kakek moyang kita, dia itu hanya melihat, oh itu tanah kita. Sekarang tanahmu harus jelas-jelas kepemilikannya seperti apa. Saya kira sudah dijelaskan di minggu lalu bahwa salah satu keabsahan yang paling real dalam kepemilikan tanah itu adalah sertifikat tanah. Itu sudah tidak ada lagi di atasnya. Itu adik-adik semua. Ini kan mata kuliah pelajaran konflik ini kan sudah dipelajari kalau tidak salah di mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Di situ ada bagaimana konflik antar lembaga, konflik organisasi sudah dibahas. Nah, tapi kalau di mata kuliah ini kita spesifik bagaimana konflik dalam pertanahan. Nah, contohnya adik-adik semua, bagaimana konflik pertanahan itu? Yang pertama, dua orang sama-sama mengklaim kepemilikan sertifikat atau sebidang tanah. Nah, ini menjadi menarik karena ini paling sering terjadi. Itu yang saya katakan tadi di awal, yang paling sering terjadi adalah kepemilikan dalam keluarga. Ya, ini realitanya banyak sekali kan di kampungnya, di mana yang paling sering di Bone, di Makassar, di Sinjai, di Polewali, paling sering terjadi. Karena kenapa? Orang tuanya tidak mewariskan secara baik. Ini tanahnya siapa, ini tanahnya siapa, ini tanahnya siapa. Sehingga semuanya bisa mengklaim. Nah, makanya nanti perjelas memang, walaupun ini sebenarnya agak unik gitu ya. Memang orang tua kita kalau misalnya luas tanahnya dan banyak anaknya, perjelas dari awal ini tanahnya siapa, karena ini akan terjadi adik-adik semua. Tanah adat diklaim tanah negara, begitupun kebalikannya, tanah negara diklaim oleh tanah adat. Nah, ini lebih parah. Ini juga paling sering terjadi di mana? Kalau di Sulawesi Selatan, berkaitan dengan tanah adat, sering terjadi konflik pertanahan. Di mana? Bulukumba. Di mana lagi? Yang paling Toraja, itu kan? Makanya itu di Toraja itu hati-hati kalau beli tanah. Apalagi kalau tanah adat, kau tidak tahu asal-usulnya itu tanah, kau punya uang, tiba-tiba beli tanah. Wah, hati-hati sekali. Karena pengurusan tanah adat itu bukan berbicara person, tetapi adalah sekelompok adat. Nah, itu juga bagian dari konflik. Kemudian berikutnya adalah pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan. Makanya biasa mereka gunakan dengan istilah ganti rugi, mengganti tapi rugi. Dan ini banyak yang terjadi. Contohnya apa yang mandat gara-gara pembebasan lahan ini tidak berjalan dengan baik di Sulsel? Apa? Kereta api, iya kan? Kereta api kan? Nah, kereta api kan target awalnya pemerintah kita sampai di mana? Makassar sampai di Parepare. Tapi sekarang hanya sampai di Baru. Ya, coba Anda cari realitanya. Ada beberapa laporan mengatakan bahwa pembebasan lahan di bagian Baru ke atas itu bermasalah. Karena dianggap masyarakat lokal menganggap bahwa ini tidak adil cara pembagiannya. Cara pembelian tanahnya. Nah, ini banyak juga terjadi. Di mana lagi? Ada juga di daerah Sudiang sana itu, kalau di sampingnya Polda. Itu kalau kita jangan coba-coba di Jalan Den Ramang itu, jangan coba-coba kalau anggap lurus tiba-tiba ada tanah dikasih belok gitu kan. Dibelokkan seperti itu karena pemilik lahan tersebut tidak setuju dengan pembelian dilakukan oleh pemerintah. Ini banyak sekali terjadi adik-adik semua. Nah, jadi kalau kita melihat secara harfiah dengan menggabungkan dua kata ini, adalah konflik pertanahan adalah perselisihan atau pertentangan dua pihak atau lebih dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan yang masing-masing merasa memiliki dari sebidang tanah itu.
Konflik pertanahan dalam undang-undang undang-undang ini kita sudah mengenalnya dan sudah ditulis dalam undang-undang, yaitu di pasal 1 angka 3 tahun 2016 Peraturan Menteri Agraria, yaitu dia mengatakan bahwa mencantumkan bahwa konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang memiliki kecenderungan dan sudah berdampak luas. Itu adik-adik semua. Nah, coba kita perhatikan lagi, ada riset yang dilakukan oleh Kompas. Dia mengatakan, menyimpulkan bahwa inilah beberapa problem-problem pertanahan yang terjadi di Indonesia. Nah, ada yang bisa menganalisis kira-kira yang mana problem apa yang paling banyak sering terjadi dengan melihat angka-angka ini. Siapa? Yang bisa? Ya, silakan. Perkebunan. Ya, perkebunan. Ya, kalau kita mau lihat ya angka besarnya, infrastruktur 32, pertambangan 21, 6 fasilitas militer. Ini kan sering terjadi juga kan? Kemudian pesisir pulau 4, pertanian, agribisnis, kehutanan ada 20, properti 26, dan perkebunan yang paling mencolok 99. Coba alasannya kenapa? Alasannya karena perkebunan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Terutama kelapa sawit. Tentang kelapa sawit. Ya, benar sekali. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Kelapa sawit. Nah, ini banyak terjadi kan paling sering terjadi di Kalimantan. Wah, itu di Kalimantan. Ada juga teman itu tidak boleh sama sekali adik-adik semua untuk melakukan pembelian secara langsung begitu tanpa melihat bagaimana sebenarnya sejarah dari tanah itu. Jadi pengalaman untuk adik-adik ini semua, tanyakan bapaknya, ibunya ketika pulang kampung, sebelum beli tanah telusuri baik-baik tanah itu. Ya, telusuri di mana data tanah tersebut seperti apa. Karena ini berbahaya sekali, karena kalau kau tidak telusuri sejarahnya baik-baik dari tanah tersebut, nanti kedepannya akan menjadi problem. Siapa tahu tanah yang dijual bukan tanahnya kan? Ini kan banyak terjadi. Atau tanahnya dianggungkan di bank. Nah, ini sering terjadi juga adik-adik semua. Nah, dalam problem seperti ini kita lihat, perkebunan ternyata banyak sekali. Ya, masalah infrastruktur dan ini menjadi momentum yang menjadi momok menakutkan masyarakat Indonesia. Ya, seperti itu adik-adik semua. Nah, teman-teman semua, selanjutnya adalah melihat bagaimana update terbarunya. Ini saya baru searching ya, 4 hari yang lalu. Ternyata konflik agraria itu di tahun 2025 itu ada 341 yang terdata. 300 konflik pertanahan, 341 yang terdata. Nah, yang tidak terdata saya yakin lebih banyak lagi. Kemudian naik 15% dari 2024. Jadi kemungkinan besar 5 tahun ke depan ini semakin naik lagi. Rentangnya itu berapa? Kalau 15% itu kan naik lagi belasan. Ya. Dan melibatkan 914 hektar lahan. Ngeri kan? Ya. Kemudian berdampak 428 desa dampaknya. Ya. Perbandingannya ini menjadi pertanahan sekali lagi menjadi hal yang menarik. Makanya itu kenapa mata kuliah kebijakan pertanahan ini dijadikan mata kuliah wajib untuk mahasiswa ilmu pemerintahan. Karena jangan sampai kelak kalau kalian turun di lapangan sudah menjadi pemerintah atau terlibat dalam birokrasi pelayanan publik dan kalian tiba-tiba tidak tahu tentang kondisi bagaimana secara teori tentang pertanahan, nanti kalian bingung sendirinya. Mau memutuskan seperti apa, mau mengeluarkan kebijakan seperti apa. Jadi dengan dasar mata kuliah ini adik-adik semua, supaya teman-teman dogma berpikirnya semakin luas tentang kondisi real berkaitan dengan kebijakan pertanahan ini. Gitu. Nah, apa akar konflik pertanahan yang sering terjadi di Indonesia? Ada 6, yaitu pertama, ini yang saya katakan di awal-awal tadi, bahwa kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu.
Ya, ini coba tanya sama kakeknya kita, neneknya kita, mereka itu jarang sekali mau urus administrasinya. Karena merasa rempong. Ya, mereka lebih senang, pokoknya enggak usah saja, pokoknya caplok saja, tanam pohon ujung sana, tanam pohon ujung sana, segi 4 ini itu punya tanah kita. Tapi dia tidak tahu bahwa pohon itu bisa tumbang. Ya, ini karena tidak diadministrasikan. Sekarang ini di BPN, Badan Pertanahan itu sudah canggih. Dia sudah menggunakan peta Google Earth, ya, peta satelit, gitu ya. Dia sudah mengklaim dari atas bahwa ini tanahnya siapa, tanahnya siapa. Hati-hati sekali. Jarak 1 jengkal saja lewat, you know lah bagaimana orang Bugis Makassar, ya. Kau ambil saja 1 jengkal tanahnya orang, sudah. Biasanya lari ke pidana perdata biasanya. Ya apalagi kalau daerah-daerah yang agak mahal tanahnya. Ya kayak Makassar sini kan, Anda tahu sendiri bagaimana kalau konflik pertanahan ini sudah merembes ke pidana juga. Yang kedua adalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, gitu ya. Ada ketimpangan, ada yang banyak sekali tanahnya, ada yang tidak ada sama sekali tanahnya. Jadi ini menjadi konflik juga, gitu ya. Kemudian meningkatnya kebutuhan tanah. Ya, kita mau usaha harus ada tanah, harus ada lokasi. Kita mau membangun keluarga, ya kan? Tidak mau kan kalian semua lama-lama nanti di pondok mertua indah? Ya pasti mau berkembang juga, mau buat rumah baru, ya pasti harus memiliki tanah. Ya, misalnya kalau suatu saat nanti kalian sudah menikah, punya 15 anak, harapannya kalian itu pasti mau semuanya mandiri ini. Bayangkan semua berarti harus disiapkan 15 lahan tanah. Ya, ngeri kan? Ya kalau kalian kan ini belum terlalu memikirkan banyak sekali tentang itu, cuma ke depannya kau akan pusing dengan sendirinya. Gitu teman-teman. Kemudian, nah ini banyak tanah yang terlantar. Ini banyak sekali terjadi di perumahan-perumahan di Makassar. Karena kenapa orang? Karena dia beranggapan banyak orang beli tanah di perumahan, hancur rumahnya, 20 tahun terlantar. Nah, tapi hati-hati sekarang, ada undang-undang baru sekarang, tanah yang terlantar dapat diambil alih oleh negara. Hati-hati gitu ya. Makanya hati yang terlantar juga kalau tidak dijaga dengan baik bisa dimiliki orang lain kan? Ya, tanah saja semuanya seperti itu. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya tentang peraturan tanah terlantar ini. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi kesimpulannya, menurut Sajipto Raharjo mengatakan bahwa negara merupakan wadah besar bagi tanah dan juga permasalahannya sehingga struktur sosial masyarakat masih penuh dengan ketimpangan sosial, memberikan saham terhadap sengketa pertanahan. Nah, itu teman-teman semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya kira-kira, Pak, kalau kita sudah bahas ini tentang problem-problem pertanahan, bagaimana sih cara pencegahannya? Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 poin gitu ya. Pertama, harus tertib tanah. Yang kedua, harus proaktif. Sering masyarakat, utamanya masyarakat tradisional ya, harus sering penyuluhan hukum. Ya. Lalu harus adanya pemetaan konflik sosial. Makanya nanti anak pemerintahan ini harus juga dibekali bagaimana melihat pemetaan sosial. Ya, harus belajar juga pemetaan sosial karena supaya kita tahu jangan sampai masyarakat itu kan tidak boleh dilihat dari personnya saja, kita harus melihat latar belakangnya. Ya kan? Seperti itu misalnya, daerah sini sering terjadi karena faktor tawuran karena faktor kemiskinan. Di sini sering terjadi karena faktor ini. Kita harus tahu seperti itu. Jadi harus ada pemetaan sosial juga. Gitu teman-teman semua. Nah, selanjutnya dalam rangka pencegahan dan penanganan penyelesaian konflik ini perlu ada pemikiran. Ya, kita tidak boleh berpikiran feodal lagi. Kita harus berpikir masa depan lagi. Karena kenapa? Paradigma kita kan sudah berubah. Di tahun 70-an itu yang feodal sekali. Pokoknya dulu itu kepemilikan tanah di bawah tahun 40-an itu yang masih menggunakan istilah raja. Kalau dia sudah menunjuk itu tanahku, selesai barang-barang. Bungkus tanahnya.
Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Kita sudah demokratis. Jadi harus digunakan pendekatan yang humanis dengan holistik seperti itu. Nah, karena adik-adik semua di pertemuan ini selain penjelasan seperti ini, saya kira teman-teman sudah terbersih di pikirannya bagaimana konflik pertahanan ini. Selanjutnya kita akan melakukan case study sederhana. Kita akan bagi kelompok menjadi 3, ya. Kita sistem menghitung saja ya supaya cepat. Dimulai dari ujung 1 2 3 1 2 3 ya. Silakan. Oke. Kelompok 1 tolong berkumpul di sini, kelompok 2 berkumpul di sini, kelompok 3 berkumpul di sini. Silakan. Silakan buat lingkaran dan laksanakan diskusi dan tentukan siapa ketua kelompok dan siapa yang akan mewakili sebagai pembicara di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ada 2 tokoh utama, yaitu Pak Andi dengan Pak Budi. Pak Andi dan Pak Budi sama-sama mengaku memiliki sebidang tanah seluas 500 meter persegi. Pak Andi memiliki surat jual beli lama, sedangkan Pak Budi telah menguasai dan menggarap tanah tersebut selama bertahun-tahun. Ya, keduanya belum memiliki sertifikat tanah. Perselisihan semakin memanas hingga dilaporkan ke kantor pertanahan. Pertanyaan yang kalian harus jawab sama-sama adalah apa penyebab utama konflik dari kasus ini? Kemudian siapa saja yang akan terlibat di dalam konflik ini nanti? Ketiga yaitu bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? Lalu terakhir adalah apa yang harus dilakukan agar konflik tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang. Oke, silakan Anda diskusikan. Oke. Saya kira waktunya sudah cukup. Silakan masing-masing menyiapkan juru bicaranya. Kelompok 1, siapa juru bicaranya? Angkat tangan. Oke. Kelompok 2, siapa juru bicaranya? Angkat tangan. Kelompok 3 siapa? Oh, Richard. Oke. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri ya supaya dilihat. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Dan hasil diskusi dari kelompok kami itu kelompok 1 tentunya menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Jadi di sini pertanyaan pertama adalah penyebab utama konflik pertanahan pada kasus di atas. Jadi menurut kami, Pak, permasalahan atau konflik yang menjadi kasus utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana kedua, Pak Andi dan Pak Budi sama-sama tidak memiliki SHM, surat hak milik. Di keterangannya memang Pak Andi ini memiliki surat jual beli lama, tapi kan keterangan tambahnya surat jual beli lama, berarti tidak ada keabsahannya. Dan yang kedua, Pak Budi sama menguasai dan menggarap tanah tersebut selama bertahun-tahun, tapi tetap yang menjadi poin pertama adalah keduanya tidak memiliki surat hak milik. Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, di sini menurut kami ada beberapa di luar daripada studi kasus ini yang menjadi tambahan. Tentunya pertama Pak Andi, Pak Budi, yang ketiga ada BPN, tentunya kantor camat dan kelurahan, karena pastinya di tanah tersebut berada di lokasi kecamatan dan kelurahan. Mungkin itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Ya. Jawabannya itu berkaitan dengan kenapa penyebabnya gitu ya, dan siapa saja yang terlibat. Dari tadi disimpulkan ternyata pemerintah setempat juga harus turun tangan gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya saya serahkan ke kelompok 2. Siapa yang mewakili? Silakan berdiri. Baik, di sini saya kelompok kami sudah berdiskusi untuk jawaban menurut kami bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Nah, di sini kami memiliki 3 alternatif. Yang pertama itu melalui musyawarah. Dengan konflik dapat diselesaikan musyawarah antara Pak Budi dan Pak Andi, ya, dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai penengah. Terus jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, bisa dengan mediasi. Dan di mana mediasi ini membantu kedua belah pihak menemukan solusi berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sehingga peluang tercapainya kesepakatan lebih mudah. Lalu jika lewat mediasi ini tidak dapat diselesaikan juga, bisa dengan
lewat pengadilan, yang dimana menilai seluruh alat bukti seperti surat jual beli, bukti pendudukan tanah, serta keterangan saksi, kemudian memutuskan pihak yang memiliki hak atas tanah berdasarkan hukum. Oke, tepuk tangannya untuk temannya. Berarti ada kata poinnya, yaitu lakukan mediasi. Kalau tidak bisa dengan mediasi, terpaksa turun ke pengadilan. Ini sangat solutif sekali ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Richard yang wakili, silakan. Baik Pak, jadi hasil diskusi kami dari kelompok 3 itu menjawab apa yang menjadi pertanyaan kelompok 4. Pertanyaan keempat, apa yang dapat dilakukan agar konflik serupa tidak terjadi di masa mendatang. Tentunya dari hasil diskusi kami itu, yang pertama, ketika kita mempunyai tanah, hal yang pertama yang harus dilakukan ialah mendaftarkannya di BPN, sehingga ada keabsahannya tanah kita. Yang kedua itu, ketika kita ingin membeli atau menjual tanah, harus terlibat PPAT sebagai saksi atau pihak ketiga, dan juga tanah kita bisa dilakukan dipasangkan pagar pembatas serta melakukan pengawasan fisik kepada tanah kita agar tidak terjadi hal serupa yang menjadi contoh kasus dalam pembelajaran kita kali ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baik, alhamdulillah adik-adik semua sudah paham betul ya, melalui case study yang sederhana ini teman-teman sudah paham bahwa sudah tahu bagaimana dalam penyelesaian dalam konflik yang sederhana yang dicontohkan dalam case study Pak Andi dengan Pak Budi ini. Mudah-mudahan mata kuliah ini atau di periode ini adik-adik semua sudah paham betul, dan kelak nanti kalau suatu saat nanti sudah jadi alumni dan terlibat berkaitan dengan kebijakan pertanahan di daerahnya masing-masing atau di tempat tugasnya masing-masing, hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Baik adik-adik semua, dengan berakhirnya case study ini, alhamdulillah pertemuan kali ini kita akhiri ya. Nanti tugasnya yang berkaitan lebih meningkat lagi akan saya share melalui aplikasi Sekolah. Jadi teman-teman silahkan buka ya sebentar malam. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan sebagai bahan pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu asesor serta seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.